Hai teman-teman Rumah 23, selamat datang kembali di channel Rumah 23. Hari ini saya baru mendapatkan satu listing rumah dijual di kawasan termewah dan termahalnya di BSD City. Lokasinya premium di downtown area dan hanya 7 menit dari gerbang tol baru Ion Mall BSD City. Sebelum kita tur ke dalam rumahnya, jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya dan subscribe buat kalian yang baru agar bisa terus mendapatkan info properti terbaru dan terdepan di kawasan BSD City dan sekitarnya. Lancewood Nava Park tipe corner ini dibangun di atas lahan seluas 240 meter persegi. Untuk dimensi bangunannya sendiri berukuran 9 x 20 meter dengan total keseluruhan dari luas bangunannya mencapai 242 meter persegi. Desain arsitekturnya bergaya modern dengan sentuhan aluminium yang dikombinasikan dengan dinding marmer membuat rumah ini tuh benar-benar berkesan mewah dan berkelas. Dikarenakan unit ini adalah unit corner, maka pada sisi bagian samping terdapat banyak sekali bukaan jendela kaca dan taman terbuka yang membuat ruangan menjadi terlihat lebih. Carport yang disediakan hanya untuk satu mobil. Namun jika dilakukan sedikit renovasi, bisa untuk 2 mobil. Jika kalian merasa kurang, masih terdapat garasi untuk menyimpan 1 mobil. Nah, lantai pada bagian carport menggunakan batu alam yang dipotong kecil-kecil menyerupai keramik. Teksturnya kasar dan keset, jadi kalau basah tidak terlalu licin pada area carport. Rumah Lancewood ini semuanya 3 lantai ya. Pintu masuk utamanya ada di lantai 1. Aksesnya melalui tangga yang ada di samping carport mobil. Di balik pintu masuk utama, terdapat panel jendela kaca aluminium yang menjulang tinggi hingga full ke plafon. Nah, ceiling pada area ruang keluarganya memiliki ketinggian sekitar 8 meter. Ini nih yang memberikan kesan mewah dan ruang rumah menjadi terasa lebih besar. Ruang keluarganya memiliki ukuran 4 meter lebar dan 4 meter panjang. Lantainya juga kalian sudah mendapatkan lantai marmer dengan potongan slab besar. Nah, pada jendela aluminium di ruang keluarga terdapat railing kaca dengan ketinggian sekitar 1 meter. Jadi aman nih buat kalian yang memiliki anak kecil. Nah, dari ruang keluarga kita menuju ke area pantry dan dining area. Bentuk ruangannya persegi panjang dengan lebar 4 meter dan panjangnya sekitar 8 meter. Powder room atau toilet tamu posisinya ada di samping ruang keluarga dan dekat dengan pintu servis. Bagian pada lantai area powder room menggunakan marmer, sedangkan pada dinding toilet menggunakan homogeneous tile bercorak granit berwarna hitam. Untuk meja wastafelnya sendiri, kalian mendapatkan solid surface dan bagian bawah wastafel sudah disediakan kabinet penyimpanan. Pantry pada ruangan ini diletakkan pada dinding bagian samping. Untuk pipa pembuangan dan air bersihnya juga sudah tersedia. Nah, pada dining area terdapat 4 buah panel jendela kaca sliding aluminium yang lebar dan dibuat tinggi hingga full ke plafon. Nah, jendela sliding ini selain untuk penerangan di dalam ruangan, juga merupakan akses menuju ke taman terbuka. Rumah Lancewood tipe 9 dilengkapi dengan 2 master bedroom yang tersedia pada lantai 1 dan lantai 2. Nah, master bedroom yang pertama ada di lantai 1. Memiliki ukuran dengan lebar sekitar 4 meter dengan panjang keseluruhan mencapai 6,5 meter. Lantai pada kamar kalian sudah mendapatkan laminated floor dan juga plin kayu pada dinding. Jadi terlihat lebih rapi dan minim dari kotoran. Nah, pada dinding yang sejajar dengan pintu masuk utama, terdapat 2 pintu sliding kaca aluminium yang tingginya dibuat hingga ke plafon. Pintu ini merupakan akses langsung menuju ke area taman. Pada kamar mandi master bedroom yang pertama, kalian sudah mendapatkan bathtub dan party
partisi kaca pembatas antara shower dan wastafel. Nice. Nah, untuk wastafelnya sendiri, ini modelnya tertanam di bawah solid surface, serta bagian bawahnya sudah disediakan kabinet penyimpanan nih. Jadi untuk pipa pembuangannya tidak kelihatan. Nah, lantainya juga sudah menggunakan marmer, pada bagian dinding menggunakan homogeneous tile. Taman bagian samping desainnya persegi panjang. Lebarnya sekitar 3 meter, panjangnya sekitar 6 meter. Nah, kalau pada unit badan, tamannya ini tertutup dengan dinding. Sedangkan pada unit corner ini, tamannya terbuka lebar dan hanya dibatasi dengan railing besi. Taman samping ini dapat dibuka dan menyatu dengan area ruang makan. Jadi kalau kalian membutuhkan ruang tambahan di saat acara keluarga, maka hanya perlu membuka seluruh pintu sliding kaca dan kalian langsung mendapatkan extra space tambahan seluas 18 meter persegi. Nice. Sekarang kita naik ke area lantai 2. Terdapat satu ruangan terbuka dan menyatu dengan ruang keluarga lantai 1 melalui void. Ukurannya sekitar 3 meter kali 3,5 meter. Nah, ruangan ini bisa kalian jadikan ruang keluarga, home office, atau mungkin tempat bermain anak-anak. Kamar anak yang pertama dan yang kedua ukurannya sama, sekitar 3 meter lebar dan panjangnya sekitar 3 meter. Bagian pada lantai dari kamar anak yang pertama dan yang kedua, kalian sudah mendapatkan laminated floor dan sudah terdapat plin kayu pada setiap sisi dinding dari kamar anak. Nah, masing-masing kamar anak juga sudah disediakan satu jendela kaca aluminium dengan bukaan ke arah taman samping. Kamar mandi anak diletakkan di dekat kamar utama. Lantainya marmer, sedangkan dinding menggunakan homogeneous tile hingga full ke plafon. Selain itu, kalian juga sudah mendapatkan partisi kaca pembatas antara shower dengan wastafel. Bagian bawah wastafelnya juga sudah disiapkan kabinet penyimpanan, sedangkan pada bagian atasnya dilapisi dengan solid surface. Kamar utama yang kedua ukurannya sama dengan yang ada di lantai 1. Panjangnya sekitar 6,5 meter dengan lebarnya sekitar 4 meter. Lantainya juga menggunakan tipe laminated floor yang sama, lengkap dengan plin kayu keliling. Kalau kamar utama lantai 1 mendapatkan pintu sliding kaca, nah di lantai 2 ini kalian hanya mendapatkan 2 buah panel jendela kaca yang tingginya pun sama hingga full plafon. Jendela ini memiliki bukaan ke arah taman samping. Pada kamar mandi utama yang kedua ini, desainnya agak sedikit berbeda speknya ya. Kalau pada lantai 1 terdapat bathtub,
Nah, pada lantai 2 ini hanya tersedia shower ya teman-teman. Sisanya semua sama. Bagian pada lantai juga marmer, dan pada bagian dinding menggunakan homogeneous style bermotif granit. Wastafelnya juga model tanam dengan topnya menggunakan solid surface. Kabinet penyimpanan yang ada di bawah wastafel juga sudah disediakan. Sekarang, saya akan mengajak kalian melihat area servis di lantai ground. Aksesnya melalui pintu dari dapur bersih dan ruang makan. Nah, dapur kotor ada di lantai 1 yang posisinya di balik pintu servis. Nah, untuk dapur kotornya sendiri berbentuk huruf L dan sudah dilengkapi dengan kitchen cabinet dan appliances. Kabinet bagian bawahnya menggunakan HPL bermotif kayu, sedangkan bagian atasnya difinish dengan duko putih. Bagian top table dapurnya kalian mendapatkan granite black. Untuk kitchen appliancesnya kalian sudah mendapatkan kompor tanam dan kitchen sink. Dapur ini juga dilengkapi dengan 2 buah jendela kaca aluminium dengan bukaan ke arah carport depan rumah. Turun ke level ground, kita menemukan satu garasi mobil. Bagian depan dekat pintu garasi terdapat kamar tidur pembantu dan kamar mandi pembantu, serta satu area ruang cuci dan jemur. Rumah Lancewood yang ditawarkan ini merupakan unit second dengan kondisi baru, belum pernah ditempati dari sejak serah terima kunci dengan developer. Harganya sangat terjangkau, hanya 7,4 miliar rupiah, dan tentunya masih bisa nego ya teman-teman. Harga ini masih lebih masuk akal dibandingkan dengan klaster Lakewood di Nava Park. Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan info lebih detail, kalian dapat mengunjungi website Rumah 23 di www.rumah23.net. Apabila kalian tertarik dan ingin melihat langsung unitnya secara live, kalian dapat menghubungi saya di 0812 8975 7182. Terima kasih sudah menonton video Rumah 23 hari ini. Jangan lupa untuk tekan lonceng dan share videonya ke teman-teman dan keluarga. Akhir kata, saya Michael dari Rumah 23 undur diri. Sampai jumpa di review rumah selanjutnya.